Ada sebuah istilah applied psychology, psikologi terapan, yang namanya servo mechanism. Oke. Nah, saya minta teman-teman netizen menyempatkan membaca atau informasi ini untuk dicerna, gitu ya. Teman-teman begini, ceritanya gini. Manusia itu terdiri dari otak atau hardware dan pikiran atau software. Ini semua orang udah tahu deh. Ini bukan ilmu baru gitu ya. Otak manusia itu, hardware manusia itu, mau dia Caucasian, orang bule, mau dia Negritos, orang hitam, mau dia Oriental, mau dia dari manapun, ukuran otak itu sama. Panjang neuron saraf sama, volume otak sama, berat otak sama, nggak ada bedanya manusia satu dengan manusia yang lain. Selama disebut Homo sapien kita sama. Bener ya? Sama. Lalu otak ini karena hardware, perlu software. Software itu namanya pikiran. Jadi yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain bukan otaknya, tapi pikirannya. Nah, pikirannya terbagi dua lagi gitu. Pikiran atas sadar atau disebut conscious mind, dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Pikiran bawah sadar. Bukan alam bawah sadar ya, itu mah demit itu isinya. Demit itu. Ini pikiran bawah sadar. Nah, di dalam pikiran bawah sadar itu ada satu yang namanya habit atau kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu adalah tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Ya, kita selesai. Nah, ada yang menarik. Kebiasaan ini kalau diteruskan, itu ada namanya servo mechanism. Jadi, teman-teman, kita ulangi lagi. Tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang jadi servo mechanism. Saya mau menerangkan servo mechanism dulu. Servo mechanism ini kesannya semesta yang mengatur. Kalau kebiasaan itu kita yang mengatur. Contoh, yuk main tenis yuk, pada sholat, gitu ya. Janjian nih. Kita yang mengatur. Terus kita udah datang jam 7, dia datang setengah 8 atau jam 8. Karena dia berangkatnya telat. Jadi dia terlambat karena dia buat terlambat. Karena habit dia memang terlambat. Tapi kalau servo mechanism ini kesannya semesta. Contoh semesta ini gini. Pesawat ke Surabaya dari Cengkareng jam 7. Kita udah datang jam 5.30. Harusnya nggak terlambat kan? Tapi pesawatnya take off jam 11. Itu namanya servo mechanism. Karena dia udah servonya terlambat. Ini nanti ada hubungannya dengan kekalahan yang berturut-turut nih. Jadi saya ngelihat kita harus kenal servo kita. Jadi ada servo kantong kosong. Ini teman-teman saya, sebelum saya menceritakan servonya Pak Prabowo nih. Ada servo kantong kosong nih begini. Dia katakanlah gaji 10 juta. Pertanyaannya, bisa nabung nggak dia? Nggak bisa, karena dia nyicil rumah, nyicil motor, kemudian 10 jutanya habis. Suatu hari dia dapat gaji ke-13, 10 juta plus 10 juta. Harusnya dia bisa nabung dong yang 10 juta. Entah bagaimana, tahu-tahu mobilnya tabrakan, AC-nya jebol. Jadi duit itu keluar lagi. Terus berjalan lagi 10 juta, duitnya habis lagi. Begitu dapat 10 juta plus 20 juta, harusnya bisa nabung. Ada aja mertua sakit lah, anak sakit lah. Jadi ada cara semesta untuk membuat kita tidak bisa nabung. Itu namanya servo kantong kosong. Gitu ya. Sekali lagi, servo itu ada positif, ada negatif. Servo positif itu misalnya, sahabat netizen pasti ada yang di luar sana, kalau kita mau ke Plaza Senayan, malam minggu jam 7, nyari parkir susah. Tapi kalau sama dia, gampangnya dapatnya. Itu servo positif. Kita mau bicara servo negatif dulu ya. Nah, saya ini melihat servonya Pak Prabowo ini kalah terus. Kalau dia tidak break patternnya, dia akan kalah lagi. Apapun yang dia kerjakan. Itu ya, itu servonya satu. Tapi dia didukung oleh orang yang servonya menang terus. Pak Jokowi ini 2 kali menang di wali kota, 1 kali Jakarta, 2 kali presidensi. Servonya menang terus. Pertanyaan saya, waktu dia menang, dia sama PDIP dan Bu Mega. Servonya Pak Jokowi. Servonya Pak Jokowi. Kalau dia tidak dengan Bu Mega dan tidak dengan PDIP, apakah servo keberuntungan itu masih jalan sama dia? Saya nggak tahu nih. Begitu kan? Jadi itu yang tanda tanya. Itu jadi tanda. Nah, Pak Prabowo juga sama. Dia beruntun kalah melawan Pak Jokowi. Tapi begitu bersama, apakah ini jadi break pattern? Ini jadi menang? Gitu, servo. Jadi teman-teman di sesi kali ini bukan saja servo Pak Prabowo dan servo Pak Jokowi kita buka, tapi teman-teman di rumah kan pasti punya servo. Servo itu yang disebut rat race. Rat itu tikus, race itu lari. Tikus itu merasa dirinya lari, tapi larinya di tempat. Servo itu yang membuat Anda jalan di tempat ini adalah servo negatif Anda. Kembali lagi kita ke servonya Pak Prabowo. Apakah
dia masih belum merubah patternnya, sehingga walaupun dia pakai segala skenario, dia bisa kalah. Dan Pak Jokowi akan pakai servo menang, tapi sama Bu Mega. Sekarang dia tidak sama Bu Mega. Kita dengan PDIP. Jangan-jangan itu menjadi break pattern, menjadi kalah di kali ini. Benar nggak? Itu kira-kira teori servo mechanism. Kalau ditanya bukunya namanya Psycho-Cybernetic, guru besarnya namanya Dr. Maxwell Maltz. Jadi Anda pelajari tentang servo mechanism itu, karena ini bisa merubah sebuah tindakan bernegara ini. Oke.